Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jumpa lagi di program reguler Tribun Timur Live Report on the Spot edisi Selasa 7 September 2021. Tribuners, semoga kita sehat-sehat selalu pada sore hari ini. Dan seperti biasanya, program Live Report on the Spot Tribun Timur akan mengabarkan berbagai peristiwa menarik di 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan bersama para jurnalis Tribun Timur yang bertugas di kabupaten kota masing-masing. Kali ini kita akan tersambung dengan rekan kita Samsul Bahri yang tengah berada di Kabupaten Sinjai. Kabar terbaru di Kabupaten Sinjai setelah terjadinya longsor di Jalan Poros Bonto Lempangan Palampang tengah dibangun atau didirikan tiang listrik, tapi tepatnya di tengah jalannya, akhirnya mengganggu pengendara. Untuk lebih jelasnya, karena proses pembangunan tiang listrik ini mendapat penolakan atau kritikan, kita lebih jelas akan membahas bagaimana kelanjutannya bersama dengan rekan Samsul Bahri. Silakan rekan Samsul Bahri. Baik, Bung Alfian di studio Tribun Timur. Saat ini kami sedang berada di Kabupaten Sinjai melaporkan perkembangan terkini terkait terputusnya jalan poros provinsi yang terletak di Ambi, Dusun Ambi, Desa Boto Lempangan, Kecamatan Sinjai Barat, dan Dusun Polalangiri, Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Porong, Kabupaten Sinjai. Nah, jalan poros tersebut ini kemudian terputus sejak kurang lebih 2 pekan lalu karena tertimpa dengan tanah longsor. Sehingga ada 7 titik di daerah tersebut yang tertimpa dengan tanah longsor dari pegunungan di daerah bagian kaki pegunungan Bawah Kerain dan sekitarnya. Nah, jalan tersebut tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, mobil, dan kendaraan roda 2 saat ini sangat dipaksa oleh masyarakat yang akan melintas dari 3 kabupaten Bung Alfian, baik dari arah Kabupaten Bulukumba maupun dari Kabupaten Sinjai sendiri yang menuju ke Malino, Kabupaten Goa. Penyebabnya karena memang Kabupaten Sinjai ini saat ini memang kurang lebih 1 bulan ini diguyur terus cuaca ekstrim berupa hujan sedang hingga lebat, sehingga membuat tanah labil di daerah itu. Dan seperti itu kondisinya, Bung Alfian. Berarti sejauh ini tindakan apa yang dilakukan pihak terkait, dalam hal ini pemerintah kabupaten, untuk menyelesaikan persoalan tumpukan dari bekas longsor ini? Ya, pemerintah kabupaten melalui dinas pekerjaan umum Kabupaten Sinjai telah baru akan merencanakan berkoordinasi ke pihak pekerjaan umum di Makassar, Provinsi Sulawesi, di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, karena begitu besar dampaknya sehingga pemerintah kabupaten harus meminta bantuan ke pemerintah provinsi untuk membantu mengevakuasi timbunan longsor tersebut, karena ini memang masuk di wilayah pekerjaan jalan provinsi Sulawesi Selatan. Seperti itu, Bung Alfian. Selain longsor di lokasi tadi dijelaskan bahwa terjadi gangguan listrik dan akhirnya tiang listrik yang sempat roboh dibangun, tapi ini lokasinya tepat di tengah jalan ya, rekan Samsul Bahri. Iya, jadi betul sekali. Jalanan ini sebetulnya baru dibangun oleh pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
melalui PT salah satu rekanan dari Kabupaten Bulukumba, PT Cahaya Sepang Bulukumba. Namun sayang sekali di titik jalan yang dikerjakan itu juga berdiri satu batang tiang listrik, sehingga oleh masyarakat setempat dan pengguna jalan yang melintas itu mempertanyakan keberadaan tiang listrik itu, karena memang jika dilihat dan dilalui memang dapat mengganggu arus kendaraan. Dan tadi siang baru-baru ini baru saja pihak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sinjai memanggil Dinas PU Kabupaten Sinjai untuk memintai keterangan terkait baik longsor maupun adanya tiang listrik begitu yang tepat berada di jalanan begitu, Bung Alfian. Mungkin ada tanggapan langsung dari pihak dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum PU Kabupaten Sinjai melihat situasi pasca longsor di daerah tersebut dan bagaimana tanggapannya, rekan Samsul Bahri? Ya, tadi disampaikan bahwa mereka juga telah melihat langsung kondisi itu dan memang cukup besar. Ada 7 titik terdampak di longsor, termasuk dari pembangunan tiang listrik itu sendiri juga sudah dikoordinasikan ke pihak PLN Kabupaten Sinjai, dan rencananya akan di pihak PLN akan menindaklanjuti melihat apa yang terjadi di lokasi, karena menurut pihak PLN sendiri menyampaikan bahwa tiang listrik tersebut duluan dibangun ketimbang jalanan provinsi yang dirintis baru tahun lalu, dan saat ini juga masih dibangun. Dan anggaran pembangunan jalan tersebut bersumber dari dana APBD provinsi melalui dana pemulihan ekonomi nasional sebesar kurang lebih 19 miliar rupiah. Seperti itu, Bung Alfian. Ya. Tribuners, kami juga di studio telah menerima video wawancara langsung dari rekan Samsul Bahri bersama Kepala Dinas PU Sinjai yakni Andi Muhammad Taufik Asapa. Berikut video wawancaranya. Yang melanda jalan provinsi yang ada di Kabupaten Sinjai ini, Pak, seperti apa respon dari pihak pemerintah Kabupaten Sinjai? Mengenai tanah longsor yang ada di jalur Mambi Palampang Munte, itu adalah jalan provinsi, jadi merupakan kewenangan provinsi beserta dengan jalan yang sedikit lagi viral sekarang, yang dimana tiang listrik berada di tengah jalan. Itu juga merupakan jalan provinsi, merupakan kewenangan provinsi. Insyaallah kami selaku pemerintah Kabupaten Sinjai dalam hal ini Dinas PUPR akan berkoordinasi dengan PUPR provinsi di bidang bina marga dalam rangka menindaklanjuti daripada apa yang terjadi yang ada sekarang di jalur Palampang Munte. Sampai sekarang, Pak, belum ada responnya dari pihak pemerintah provinsi sendiri? Kami memang belum pernah berkoordinasi baru ini, tapi insyaallah dalam waktu dekat saya akan ke Makassar untuk membicarakan itu ke pihak bina marga provinsi. Apa penyebabnya, Pak, kira-kira? Apakah karena faktor alam, cuaca ekstrim yang melanda terus-menerus Kabupaten Sinjai ini sehingga terjadi demikian? Memang faktor alam, karena memang kondisi struktur tanah di daerah Sinjai Barat, Sinjai Borong memang adalah daerah-daerah yang sangat rawan dengan longsor, apalagi dengan debit air pada saat hujan keras yang melanda Sinjai akhir-akhir ini. Rekan Samsul Bahri, berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas PU Sinjai Andi Muhammad Taufik Asapa, artinya ini masih dilakukan komunikasi antara Pemkab Sinjai dan pemerintah provinsi untuk menyelesaikan persoalan pasca longsor tadi. Terus yang menjadi pertanyaan mungkin
warga yang berada di sekitar yang sehari-harinya sebelumnya melintasi jalur tersebut, apakah punya jalur atau jalan alternatif sejauh ini untuk tetap beraktivitas? Ya, jadi dapat kami laporkan, Bung Alfian, bahwa saat ini memang ada jalan yang bisa dilalui, meskipun itu harus melintasi 2 hingga 3 kecamatan, sehingga membutuhkan jarak tempuh antara 2 hingga 3 jam dari kota Malino ke Sinjai dan Kabupaten Bulukumba, karena harus melewati jalur di beberapa kecamatan tersebut seperti Kecamatan Sinjai Tengah, Sinjai Selatan, dan kemudian ke Sinjai Burong untuk jalur yang ke Bulukumba. Namun bagi masyarakat yang tetap memiliki nekat untuk memaksakan diri melewati jalan tersebut, mereka tetap berusaha meskipun harus mendorong atau mengangkat sepeda motor mereka untuk melintasi longsoran jalan tanah longsor tersebut di 7 titik dan penuh resiko ya sebetulnya, Bung Alfi. Ya, kita semua berharap pemerintah Kabupaten Sinjai dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan segera menyelesaikan persoalan ini sebelum terjadinya atau timbulnya korban, karena seperti yang dilaporkan oleh rekan Samsul Bahri, sejumlah warga pengendara tetap nekat melalui jalur yang mana jalur bekas longsoran ini masih berpotensi untuk menelan korban kembali ya apabila para pengendara atau pengguna jalan tidak berhati-hati. Ya, demikian laporan dari rekan kita Samsul Bahri dari Kabupaten Sinjai. Terima kasih atas laporannya. Sehat selalu rekan Samsul Bahri di Kabupaten Sinjai. Ya, Tribuners, demikian laporan dari Kabupaten Sinjai. Kita akan kembali lagi dengan laporan-laporan menarik lainnya setelah tayangan yang satu ini. Kembali lagi di program Lab Report on the Spot Tribun Timur, edisi Selasa 7 September 2021. Tribuners, setelah laporan kejadian longsor di Kabupaten Sinjai, kali ini kita akan bergeser ke Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Kita sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur yang bertugas di Kabupaten Baru, rekan kita Darullah, akan melaporkan terkait dengan kejadian atau peristiwa adanya kabar nelayan yang hilang setelah atau saat menjaring kepiting. Untuk lebih jelasnya, karena sejauh ini informasi yang didapat Tribun Timur bahwa nelayan yang bersangkutan belum diketemukan, dan terkait dengan kronologi dan detail peristiwanya kita langsung saja ke rekan Darullah. Assalamualaikum rekan Darullah di Kabupaten Baru. Ya.
Ya, bisa langsung dijelaskan secara rinci kronologi dari kasus hilangnya nelayan di Kabupaten Baru ini. Silakan. Ya, dari keterangan pihak keluarga bahwasanya korban yang bersangkutan atas nama Abu Bakar, ia pergi menangkap atau menjaring kepiting sejak kemarin, ba'da duhur atau sudah duhur, sekitaran jam 1. Pada biasanya ia menjaring kepiting hanya berselang 1 jam 2 jam kembali ke kampungnya atau ke rumahnya. Tapi kemarin dia tidak kembali. Hingga saat ini masih dalam tahap pencarian terhadap korban. Ya, Arfian. Ya, dalam proses pencarian, apakah sudah diterjunkan tim pencari dari pihak Basarnas ataukah dari pihak kepolisian sendiri? Ya, hingga saat ini tim SAR gabungan termasuk TRC Baru, Basarnas dan Tagana, tim Pramuka semuanya ikut bergabung turut melakukan pencarian korban di pesisir pantai Matene. Saat ini korban masih belum ditemukan. Berarti pencariannya sudah berapa lama ini, rekan Darullah? Tim mulai pencarian sejak tadi pagi karena kabar itu masuk sekitar sore lah. Dari OSP sendiri, tim tidak bisa melakukan pencarian di saat malam hari, sehingga mereka menunggu untuk melakukan pencarian sejak pagi hari hingga sore hari. Artinya sejauh ini belum ada tanda-tanda apakah semisal perahu yang digunakan oleh korban atau penanda lainnya yang ditemukan, atau bagaimana rekan Darullah? Ya, sejauh ini sudah ada perahu yang dipakai oleh korban sudah ditemukan di pulau terdekat dari pantai Matene. Perahu itu ditemukan tidak dalam kondisi tenggelam, tetapi masih dalam keadaan utuh. Sepatunya ada, jaringnya ada, semuanya lengkap, mulai dayungnya. Ya. Jadi diperkirakan korban ini tenggelam atau terjatuh dari perahunya, karena dilihat dari sektor usianya memang sudah 71 tahun, jadi tergolong tua. Lansia, usia lanjut ya, artinya. Ya. Berarti saat menjaring kepiting, korban ini sendiri berarti ya, tidak ada yang teman. Saat menjaring kepiting kemarin pas kejadian, apakah situasi cuaca di Kabupaten Baru atau di lokasi yang saat ini dilaporkan oleh rekan Darullah itu memang dalam cuaca buruk atau bagaimana? Untuk cuaca sendiri di Kabupaten Baru saat ini terkendali, cuman agak hujan saja, begitu. Ini rencananya pencarian akan dilakukan sampai kapan untuk hari ini? Dan apa rencana dari tim gabungan sendiri? Batas pencarian sendiri itu 7 hari, tapi untuk hari ini tim akan melakukan pencarian hingga sore hari. Dikala nanti pada sore hari tidak menemukan hasil, maka tim akan istirahat dan melanjutkan pencarian di esok harinya. Dan tim berencana tadi akan membangun posko tim SAR di TKP di perairan pantai Matene. Ya, Alfian. Selain tim SAR gabungan, warga atau nelayan sekitar wilayah tersebut ikut melakukan atau membantu pencarian juga ya rekan Darullah? Ya, selain tim SAR gabungan, ada juga beberapa perahu nelayan yang turut ikut membantu mencari korban, karena perahu yang diturunkan oleh tim gabungan itu sendiri kan cukup terbatas. Jadi masyarakat pun turut ikut membantu untuk melakukan pencarian. Saya lihat tadi ada beberapa perahu yang
diturunkan untuk melakukan pencarian di TKP atau di perairan Pantai Matene. Ya. Ya, harapan dari pihak keluarga sendiri sejauh ini atas pencarian yang dilakukan oleh tim gabungan bagaimana? Ya, pihak keluarga berharap korban ditemukan walaupun dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Intinya mereka ingin melihat yang terakhir kalinya walaupun itu hanya jasadnya saja. Itu dari keterangan dari pihak anak bungsunya tadi yang sempat saya temui di TKP. Ya, di studio juga kita sudah menerima video wawancara langsung rekan Darullah bersama dengan anak bungsu korban Nur Aini. Berikut kutipannya. Tapi Ibu, ini katanya Bapak mulai kemarin hilang pada saat pergi mancing. Bagaimana anunya ini Bu? Sejak kapan Bapak berangkat? Katanya jam 1, sudah sembahyang duhur. Sudah sembahyang duhur kemarin ya? Iya, kemarin. Terus kalau berangkat siang itu biasa jam berapa itu pulang Ibu? Biasa jam 2:30 lah. Kalau jam 1 dia turun, jam 3 dia naik di rumah karena dia mau sembahyang asar. Iya. Baru turun lagi? Iya, turun lagi. Besoknya lagi dia lagi itu lele itu anunya tuh apa namanya? Jaring. Iya, jaringnya. Pagi kasihan sih. Gitu. Oh, tapi sejak kemarin enggak ada pulang ya? Enggak ada sama sekali sampai malam. Jam 1 sampai malam sampai sekarang tidak pernah muncul toh. Jadi saya bilangnya adekku tidak ada itu dari tadi dia turun di laut. Jadi bilang kalau dari tadi dia tidak ada berarti hilang itu toh. Karena sudah mau asar belum naik di rumah sembahyang. Biasanya ada pulang jadi sembahyang. minta Kak bantuan sama masyarakat toh. Nak kasih tolong Kak. Jadi tetangga aku semua bantu nak kasih cari. Betul tidak ada sama sekali. Tapi kalau ini sembahyang asar, umpama jam 1 sudah sembahyang duhur turun itu, matang mau ni asar, naik ni mas sumpah aja si Paimeng. Besok nak pasti lagi. Ya, besok nak pasti lagi na lele atau jam 3 no ikasih aga to dari waktunya saja. Nah, pasti. Perahunya yang ditemukan saja. Oh. Iya. Jadi ini naik perahu ya? Iya, tapi perahunya masih utuh semua barang-barangnya kasihan. Oh, perahunya ditemukan ya? Ditemukan. Sisa orangnya saja ya? Sisa orangnya saja. Tapi tanya perahu sebetulnya sampang. Sampan di, iya sampan itu bahasa dunia kan perang besar-besar. Iya. Ini sampang. Sampan ini namanya kasihan. Kalau harapannya bagaimana Ibu? Kalau sampang ya, harapan saya tuh kalau pada Tuhan mengambil dia tuh tidak umpama tidak saya jelaskan saya hanya berdoa saja. Ya, semoga cepat ketemu ya. Iya. Tidak ada kepesan-pesannya. Tidak ada Ketika dia mau pergi, siapa tahu ada pesan tidak biasa ada sama itu. sekali. Iya. Apalagi saya tidak pernah saya ketemu satu hari. Cuma tidak senang di rumah, jalan-jalan terus. Tidak ada. Tuh hari pernah saya lihat sampai sekarang. Memang setiap hari kegiatannya begini ya, memancing ya. Sebelumnya tidak ada yang mimpikan ya. Tidak. Ada ikut saja. Ada yang hilang. Ada yang hilang tapi tidak tahu apa yang hilang. Kita mimpi. Iya itu nih kenyataan. malam tuh begitu. Kalau ada hilang-hilang tapi apa ini mau hilang? Tapi Tidak tahu apa. Iya. Iya betul kak ini. Kalau pada igahagano na di malodo man iku pangalatahala to. Apa magato makasih pada bati tak manu kak tu to. Demikian dari tanggapan atau harapan dari keluarga korban tenggelam, nelayan tenggelam di Kabupaten Baru. Kita semua berharap tim pencarian yang diterjunkan pada hari ini membuahkan hasil. Dan mungkin terakhir kepada rekan Darullah yang saat ini mungkin masih berada di lokasi untuk bantuan dari warga sendiri sejauh ini, apakah ikut juga membantu dalam pencarian, dalam hal ini menurunkan kapal atau perahu dan memperluas lokasi pencarian atau bagaimana?
Ya, masyarakat setempat menurunkan beberapa perahu ya, cukup banyak lah tadi. Ada sekitar 7 sampai 10 perahu yang diturunkan untuk turut membantu pencarian di area hilangnya korban. Tapi kemungkinan besar di saat sore hari nanti korban belum ditemukan, masyarakat yang turun langsung untuk membantu itu akan lebih banyak dan akan semakin memperluas lokasi pencariannya. Ya. Artinya warga pun meskipun dihentikan jam 5 sore nanti, pada petang harinya nanti akan berencana melakukan pencarian ya. Ya, ya. Otomatis masyarakat akan terus melakukan pencarian hingga ditemukannya nanti korban. Ya. Ya, terima kasih rekan Darullah atas laporannya atas kejadian hilangnya seorang nelayan di perairan Kabupaten Baru. Dan saat ini tim pencarian, tim gabungan beserta warga nelayan sekitar terus melakukan pencarian. Kita semua berharap pencarian membuahkan hasil hingga sore hari nanti ini. Sekali lagi terima kasih pada rekan Darullah atas laporannya. Tribuners, demikian live report on the spot edisi 7 September 2021 hari ini. Jangan lupa tetap terus menyaksikan live report on the spot Tribun Timur yang tayang tiap harinya di channel YouTube Tribun Timur dan live Facebook Tribun Timur. Sekali lagi tetap jaga kesehatan, mari tetap menjaga jarak, menggunakan masker dan mematuhi segala protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.